Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua buat seluruh sidang jemaat GPD Tiberias Bogor. Bahkan semua yang menyaksikan renungan pagi pada saat pagi hari ini. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita bersehati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini kalau kami boleh ada bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu kami mau kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengertian yang daripada Tuhan menjadi bagian setiap kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini tema pembahasan kita sepanjang minggu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan keluarga. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah miliki kasih. Mari sama-sama kita buka ayat pokok kita yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa buah roh ada beberapa rasa dan salah satunya adalah kasih. Apa itu kasih? Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22, Rasul Paulus mengawali dengan kata kasih, yang istilah Yunaninya memakai kata agape, yang memiliki arti adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri atau sikap yang menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri, tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan ini adalah tindakan nyata. Kenapa pentingnya kasih dalam kehidupan kita? Karena kasih adalah pondasi atau dasar utama dari kehidupan Kristen. Kasih kepada Allah adalah dasar bagi kita memberikan kasih kita kepada sesama. Kasih yang tulus akan memampukan kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang miliki kasih. Miliki, kalau saya cari pengertian artinya adalah kita harus punya atau harus mempunyai, harus memiliki. Seperti contohnya miliki rumah atau memiliki rumah artinya kita yang memiliki rumah itu. Dan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dikatakan bahwa mengajak kita untuk memahami kasih sebagai buah Roh Kudus yang harus kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena ini mencerminkan karakter Allah dan perilaku Allah atau sikap Allah. Dan dikatakan bahwa perilaku ini akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ini juga menekankan pentingnya kasih sebagai dasar kehidupan Kristen dan ajaran Tuhan Yesus. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kita harus memiliki kasih atau miliki kasih? Karena kasih adalah kekuatan yang dapat menyatukan kita sebagai komunitas iman. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 katakan bahwa, saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Apa sih sifat-sifat orang yang memiliki kasih? Sifat-sifat orang yang memiliki kasih itu seperti
sabar, murah hati, tidak iri, bahkan lain sebagainya. Beberapa cara agar kita memiliki kasih. Pertama, kita harus meneladani Yesus. Contohnya dalam mengasihi sesama, seperti diri sendiri, mengampuni, melayani, dan lain sebagainya. Itu semua sudah terlebih dahulu Yesus lakukan, dan kita perlu mencontohi itu. Yang kedua adalah menghindari sikap yang merusak kasih, seperti tidak cemburu, tidak sombong, bahkan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, cara agar kita memiliki kasih adalah mengembangkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti berdoa untuk sesama dan dikatakan bahwa hidup di dalam kebenaran. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, karya Roh Kudus dalam kehidupan keluarga adalah kunci transformasi atau perubahan yang sangat mendalam, menciptakan hubungan yang lebih erat, dan dikatakan bahwa Roh Kudus menuntun keluarga untuk sehati sejiwa, bersekutu, berdoa bersama, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Apa saja karya Roh Kudus dalam kehidupan keluarga? Dikatakan bahwa ia adalah pemimpin atau penuntun. Kemudian dikatakan, kenapa dikatakan pemimpin dan penuntun? Karena dikatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun keluarga dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga keluarga dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kembali kebenaran firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita, agar kita memiliki kasih. Seperti yang sudah saya katakan bahwa memang tidak mudah, tetapi kita mau sama-sama belajar bagaimana agar kita memiliki kasih dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa contoh-contoh yang bisa kita terapkan agar kita bisa memiliki kasih adalah kita bisa berdoa bersama, membaca firman Tuhan, bersekutu, saling mengasihi, membangun relasi, bahkan kita mungkin menghadapi tantangan hidup yang ada, kita bisa hadapi dengan iman. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa dalam kehidupan kita, perjalanan kita harus memiliki kasih. Karena apa? Kasih itu adalah buah dari Roh Kudus. Dan untuk itu kita minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, agar kasih itu tetap terus melekat dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini terus boleh memberkati setiap kehidupan kita, bahwa kasih itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita, karena kasih adalah karakter dari Allah sendiri. Untuk itu, mari kita mau sama-sama belajar agar kita memiliki kasih untuk saling mengasihi. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah pada saat ini kami sudah merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati setiap kehidupan kami, menjadikan kami semakin hari semakin lebih baik lagi, agar kami memiliki kasih dalam setiap kehidupan kami. Karena kasih itu adalah karakter yang Tuhan inginkan ada dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kasih itu terus tetap melekat dalam setiap kehidupan kami, dan ajar kami untuk terus mengasihi sesama kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, sebagaimana kami mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.